bokap gue meninggal gue SMP gitu. Hmm. Sekarang udah segini gitu kan. Segimana? Artinya gue mengalami masa juga butuh ayah, dalam arti kalau ketika gue mentok gue butuh teman bertukar pikiran gitu-gitu, ada juga pasti ada dampaknya lah, nggak mungkin enggak gitu. Apalagi anak-anak yang ada ayahnya tapi nggak ada sosoknya, itu kayak lebih sedih gitu. Iya, sekarang ada sosok, ada ayahnya. Mm-mm. Tapi solusi lu ketika lu lagi pengen ada brainstorming atau diskusi atau segala macam itu bertukar pikiran, solusi lu tuh apa, Ji? Ya makanya harus ada sosok lain sih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di spekulasi. Ya mudah-mudahan ini emang baru ya tempatnya gitu. Betul. Mungkin teman-teman belum pernah ngelihat saya juga gitu. Wah, Baru ini gitu, baru ini. iya betul. Makanya tonton terus ya Iya, spekulasi supaya tahu update apa nih di sini. Jangan lupa betul. juga, Ji, ya. Iya, jangan lupa subscribe, like, share, komen ya teman-teman supaya kita makin terus semangat gitu. Yahut. Dan teman-teman juga makin seneng nontonnya gitu. Betul. Karena memang ada sih beberapa yang kebetulan kenal sama gua nungguin gitu kayak lu kagak update-update lagi gitu. Ya tungguin aja gitu. Tungguin ya. Ntar juga datang. Mohon maaf ini ya, lagi kurang enak badan gua. Masya Allah. Demi teman-teman loh. Demi Enggak spekulasi. juga. Enggak juga Terus, sih. terus buat apa? Ya buat teman-teman dah. Iya, sebenarnya ngejar manifest ya. Ya itu. Iya, 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 iya. Tapi Luar by the way biasa. teman-teman semua, kemarin gue lagi ngeliat itu tuh apa namanya, berita gitulah. Hmm. Terus berita katanya Indonesia ini salah satu yang mengalami fatherless yang paling tinggi. Oh, fatherless tuh nggak punya bapak ya? Sebenarnya bisa juga dibilang nggak punya bapak, tapi juga bisa juga punya bapak, cuman nggak punya figur bapak gitu. Jadi sosoknya Mm-mm. yang dilihat itu sosok. Emang kenapa sih kok kenapa dia sebagai salah satu orang salah satu negara yang fatherless tuh kenapa? Nggak tahu ya. Sekarang gue tanya, mungkin banyak yang nggak tanggung jawab, Iya. atau bisa jadi nih, bisa jadi karena budaya, dalam arti budaya, laki-laki seakan-akan tugasnya cuma cari uang, Hmm. urusan rumah semua ibu. Oh, Bisa jadi, padahal kan nggak gitu. ya. Cuman intinya sekarang nih masalah fatherless gitu, yang mungkin budaya di Indonesia kan seakan-akan bapak itu cari duit gitu. Ini dari kita ngeliat dari sosok anak, istri atau dari apa nih? Anak lah kan fatherless. Oke, oke, terus gimana Jadi gimana? jadi bapak ini seakan-akan pulang kerja ya dia juga nggak punya tanggung jawab buat anaknya, karena dia udah Capek. capek Oke. nyari duit. Padahal enggak dong. Harusnya enggak. Harusnya enggak, dia pulang ya anaknya nungguin kan. Iya, memang ada beberapa saudara teman-teman gue sih, saudara gue juga termasuk ada yang di saat orang tuanya itu bapak khususnya bapaknya kerja gitu, dan orang masih kecil sih, masih umur 5 tahun TK lah. Hmm. Itu kalau misalkan bapaknya datang itu seneng banget coy. Kayak Emang. ayah langsung dengar suara motornya aja dia sampai apal gitu maksud gue. Oh iya, iya, ada gedeknya kali ya. Iya, mungkin ada gitu. Nah, Ini soalnya apa, yang lampunya udah kendor palanya itu jadi bener, ketahuan. iya, kena gajlugan dikit dol. Iya, 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 makanya tahu. Nah, itu sampai sampai kayak gitu loh. Artinya memang si anak ini menunggu sosok orang tua khususnya di ayah ya. Emang benar, benar, karena kalau misalnya dampak yang gue pernah baca juga, fatherless tuh anak biasanya nggak bisa, agak susah untuk kontrol emosi. Orang-orang fatherless nih, anak-anak yang mengalami fatherless gitu. Tuh, oh, iya. Terus kayak dia nggak terlalu percaya diri Kenapa tuh? karena dia merasa nggak ada rasa saling memahami dari Oh, ayahnya. Jadi ya. kayak gitu. Ini yang gue baca. Kalau misalnya teman-teman lebih tahu boleh komen nanti di bawah. Terus apa lagi ya? Biasanya katanya sih ya agak apa ya, rebel gitu. Maksudnya karena dia ngerasa nggak punya panutan gitu. Jadi Betul. agak agak apa ya? Ya Agak dahsyat gitu. begajulan lah. Iya, begitulah Masya kurang Allah. lebih. Bahasanya luar biasa ya, dahsyat. Tapi kalau itu dari referensi lu ya. Tapi Iya, kalau iya. dari referensi gue ini, gue menurut pengalaman gue yang gue lihat ya. Jadi orang yang tidak mendapatkan figur ayah atau bapak, dia itu cenderung temperamental,
Oke. Iya, bukan lu. Gue nggak temperamen, kadang-kadang Enggak, doang. bukan lu. Dia ada, bapaknya mah ada, cuman ya tadi lu Iya bilang iya, waktunya nggak ada. waktunya nggak ada. Dia lebih temperamen, terus nggak ada sosok yang ditakutin karena jarang di rumah, sekalipun ada jadi kayak ya udah buat gue istirahat kayak Iya. gitu. Terus dia itu nggak ada sosok yang ditakutin, dia nggak punya teman berpikir, alhasil ya tadi ketika ini sudah ada di dalam diri dia, ya dia nggak punya arah, artinya nggak punya aturan dalam hidup Iya betul. gitu. Kan menurut gua pentingnya ayah tuh untuk bertukar pikiran, karena kan gue juga di sini bisa dibilang nggak ada sosok ayah udah lama ya dari Minum ya. SMP kan. Silakan silakan. Masya Allah. Iya maksudnya iya formal banget ya. Baru enggak, Iya iya iya. udah auto itu ya, Iya. udah otomatis, Autopilot. auto pilot, Kalau auto standar juga bisa sih. auto standar. Ada pilot ada standar kan. Oh, Pulpen. pulpen. Lanjutan. Iya. Enggak, gue kan juga bisa dibilang sebenarnya agak fatherless gue kan. Bukan agak emang. Emang fatherless kan. Bokap gue meninggal gue SMP gitu. Hmm. Sekarang udah segini gitu kan. Segimana? Artinya gue mengalami masa juga butuh ayah, dalam arti kalau ketika gue mentok gue butuh teman bertukar pikiran gitu-gitu, ada juga pasti ada dampaknya lah, nggak mungkin enggak gitu. Apalagi anak-anak yang ada ayahnya tapi nggak ada sosoknya, itu kayak lebih sedih gitu. Iya, sekarang ada sosok, ada ayahnya. Mm-mm. Tapi solusi lu ketika lu lagi pengen ada brainstorming atau diskusi atau segala macam itu bertukar pikiran, solusi lu tuh apa, Ji? Ya makanya harus ada sosok lain sih, makanya kayak mungkin temen atau paman, bisa guru gitu kan. Hmm. Harus ada sosok kayak gitu sih, ngerti Hmm, nggak sih, yang iya, iya. ngegantiin figurnya aja. Iya, iya. Cuman apa kita Menurut harus gua milih? Artinya milih, karena setiap orang tuh dia punya figur yang dia rasa dia bisa dengerin. Ini gue hmm, pernah denger di Dokter Aisyah ya, hmm, setiap anak hmm, gitu. hmm. Jadi belum tentu orang tua, misal dia ngerasa pamannya lebih asik dan ngasih taunya lebih asik, dia bakal lebih dengerin pamannya daripada orang tuanya Oh, misalnya. lebih klop. Iya misalnya, Lebih atau klopnya nih. gurunya atau apa, itu dia bisa nyari Benar-benar. sosok gitu. Itu sih yang menurut gua lebih penting. Makanya gue pernah lihat video juga tuh, kayak ada anak ditanya, kamu berapa lama main handphone sehari? Sekarang berapa, 6 jam 7 jam, Hmm. berapa lama kamu pegang, terus berapa lama kamu megang tangan orang tua kamu? Paling semenit 2 menit gitu, buat Gua, minta duit sama waduh, pamit gitu kan. iya salam, Iya maksudnya salaman. itu juga mengenaskan gitu. Cuman ada juga yang ditanya, kamu berapa waktu main HP sehari? 8 jam. Oke. Ya terus lama banget, kenapa? Kok kamu jarang megang tangan orang tuamu? Iya saya main HP saya 8 jam, cuman orang tua saya main HP lebih dari 12 jam nggak pernah megang kepala saya. Gitu. Waduh, Nah itu lebih lebih lagi, makanya mungkin bukan cuma dari sisi anak tapi anaknya dari ya. orang tuanya Tapi juga. dari memang ada pembelajaran juga atau masukan juga ya buat orang Hmm. tuanya. Jadi jangan terlalu asik sama dunia kerjaan atau dunia Iya, dunia yang seperti itu ya. maksud gue ketika lu di rumah ya udah lu jadi orang tua, bukan lagi Supir. karyawan. Iya apapun lah, kerjaannya bebas gitu. Kagak, karena kan nggak boleh ngajak ngomong supir. Iya nggak boleh berbicara dengan supir emang, nggak Betul. boleh. Iya itu, jadi kadang-kadang orang tuh yang menurut gue ada kurang tepat, dia pulang, orang tua nih ayah pulang terus dia marah-marah karena di kerjaannya tadi Hancur, ada capek. apa ya, capek atau apa, tapi dibawa ke rumah kan salah, anaknya kan nggak tahu apa-apa. Betul, betul. Bahkan juga istrinya juga kadang kan kayak gue harus gimana ya gitu. Iya. Bingung untuk menyikapinya, kasihan juga sih sebenarnya kalau kayak gitu. Emang Jadi nggak gampang sih gue tahu, cuman ya emang begitu gitu. jadi memang kita nih laki-laki ya yang udah jadi ataupun mau jadi gitu kan. Ya kita harus ngebina keluarga dengan baik ya. Ya semua sih, laki-laki yang perempuan kan solusinya harus bersinergi. Iya, berkolaborasi. Iya kolaborasi, kayak Benar. Jakarta kan. Betul, Jakarta Kita kolaborasi. kolaborasi kan. Iya Betul. iya iya. Itu sampai semuanya itu berkolaborasi untuk menjadikan keluarga yang benar-benar namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah Iya itu. Karena benar. di dalam keluarga itu kan ada lu dan dia gitu kan. Dan lahirlah si Anu gitu. Hmm. Nah, itu kan anggota-anggota itu kan nggak bakal bisa jalan kalau misalkan mereka itu nggak bekerja sama antar tim gitu. Iya, ya intinya makanya sebagai kepala rumah tangga kan, seorang bapak gitu memang sosoknya diperluin banget juga sama anaknya gitu. Emang berat sih.
emang gue akuin jadi laki itu ya, bukan gue ngebela karena gue laki, tapi memang yang dipikirin sama yang lu lihat itu mungkin nggak seperti apa yang lu pikirin gitu. Mungkin lu ngerasa kayak gue ngeliat laki nih, gue misalkan ngeliat laki, gue ngeliat lu Ji, lu bengong gitu, ketawa-tawa juga, terus sebenarnya ada yang tersembunyi dalam pikiran lu sebagai laki-laki yang mungkin nantinya mau jadi ayah juga, jadi bapak gitu. Itu kan berat ya, itu berat di dunia ibaratnya. Karena kan nanti di akhirat itu yang nolongin perempuan kan ada 4 laki-laki loh. Artinya ya 4 laki-laki itu yang kalau misalkan tuh perempuan nauzubillah masuk neraka, itu bisa ditarik sama 4 laki-laki. Yang pertama itu orang tua, ayah, ya kan? Yang kedua itu suami, yang ketiga itu saudara, saudara laki-laki kita, yang keempat itu anak kita laki-laki. Itu bakal di backup. Coba kalau laki-laki yang nyemplung ke neraka, tuh perempuan belum tentu bisa ngangkat. Belum Ya, tentu ya, bukan bukan berarti belum bisa, belum tentu bisa ngangkat. ya intinya semua ada porsinya masing-masing. Cuma yang menurut gua ini fenomena fatherless kan berarti kenapa Indonesia termasuk yang tertinggi, berarti kan ada yang salah nih dengan mungkin mindset atau mungkin Oknum sih cara sebenarnya gue, berpikirnya. Iya, maksud gua oknum. oknum-oknum itu cara berpikirnya ada yang salah gitu. Sama Jadi kayak lu lah, cara berpikir kadang suka salah gitu. jadi mudah-mudahan sih teman-teman kalaupun punya anak nggak ngerasa fatherless, makanya kita sama-sama belajar. Gue juga belum punya anak gitu, Mm-mm. tapi belajar supaya kita kalaupun nanti punya anak bisa jadi orang tua yang baik kan gitu. Amin, amin, betul betul betul. Iya, Ya, jadi seperti itu untuk dari ya, kesan hari ini ya. Ini ya, luar biasa banget ya. Terima kasih banyak iya, buat khususnya Bapak Denny Ramadan. iya, iya, Silakan silakan. sama-sama. Terima kasih banyak nih buat Bang Denny, semua temen-temen nih yang udah nonton, makasih banyak yang udah subscribe juga. Terima kasih banyak nih, udah lumayan setengahnya kita mau capek nih. Nah makanya nih untuk setengah lagi ayo dah bantuin kita gitu. Iya, iya, iya. Maksudnya subscribe, like, share komennya, terus juga ditonton. Terus kalau bisa Ah, gini, ada masukan buat kita, Bang. Set tempat lu kurang oke, Bang. Pembahasan lu kayak gini, Bang. Editan atau gimana nanti mungkin kita berdua bisa belajar ya. gitu. Oke, terima kasih banyak. Kita berdua pamit undur diri. Kalau ada salah mohon maaf. Hmm. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.